Halo sahabat podcast Marley di mana saja berada. Senang sekali hari ini adik Esmani di Rumah Kupang. Kebetulan ada kegiatan launching keberagaman di Esmani di Rumah Kupang, dan saat ini Esmani di 1 dan Esmani di Rumah Kupang oleh kompak bersama-sama kita coba membahas dan bagaimana kira-kira keberagaman ini bisa dilakukan di lingkungan pendidikan. Dan mohon Bapak Victor bisa kenalkan diri, silakan. Teman-teman muda, sahabat podcast Smiley ya. Saya Winston Neil Londo, Wakil Ketua Komisi 5, Komisi Pendidikan DPRD NTT. Saya salah satu yang kagum dengan SMA 5. Kenapa? Karena sekolahnya lagi baru, tetapi punya prestasi dan produktivitas yang tinggi. Saya dari IDAS ini sekolah dibanding dengan SMA lainnya paling disiplin. Saya kedua, budaya keberagamannya itu kuat. Kayak gitu kenapa? Teman-teman dari Komunitas Psikiatri Kupang maupun implementasi media sekolah keberagaman ini salah satu yang kami dorong untuk digedak. Maka saya langsung ambil bagian dalam penjelasan waktu Agustus tahun yang lalu itu kepada guru-guru dan kepada komunitas pendidikan di Smade. Ya sih ya. Kalau hari ini ada di Smade, saya kira itu karena ada kanjam disiplin, prestasi, produktivitas dari sekolah ini. Terima kasih buat ibu kepala sekolah yang hebat yang memberi bimbingan sebaik-baiknya untuk sekolah kita. Baik, terima kasih sekali Bapak. Senang sekali Bapak hari ini juga berkat Bapak Wistil, Bapak Gubernur bisa datang ke SMA di Rumah Kupang dan teman-teman dari sekolah-sekolah lain membuka wawasan tentang keberagaman itu seperti apa. Dan saya sebagai seorang kepala sekolah juga yang menjunjung tinggi keberagaman di sekolah ini. Kenapa Pak? Memang tadi ada pertanyaan dari peserta didik, kita hanya keberagaman tentang agama. Tapi yang paling pelik sebenarnya keberagaman di karakter, di kelakuan, tingkah laku anak-anak, terlebih dipengaruhi oleh era digitalisasi sekarang. Saya kira nih Pak, bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini yang lebih dalam masa-masa pubertas, mereka bisa mengendalikan diri di dalam keanekaragaman, tetapi mereka digenjot oleh dunia teknologi yang luar biasa. Saya kira ini maksud dasar inisiasi sekolah keberagaman ini kan introduksi atau perkenalan buat anak-anak kita bahwa mereka tidak hanya satu agama saja, satu suku saja, satu latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, tapi kita justru hadir dalam berbagai hal budaya yang berbeda. Dan karena itu kita mau persiapkan mereka untuk menghadapi aspek yang beragam yang berbeda itu, memastikan mereka sanggup, mereka bersedia menerima perbedaan orang lain, dan sekaligus mereka menjadi lebih sanggup untuk hidup dalam keberagaman. Jadi keberagaman ini memang fokusnya bukan hanya soal agama dan suku, walaupun dalam konteks konflik di NTT, suku dan agama yang selalu benderanya selalu dibawa mana-mana. Tapi keberagaman ini menyangkut semua. Bahkan tadi Dr. Rudi bilang isi kepala, membuat mereka punya kemampuan berpikir berbeda saja, itu sudah sesuatu yang baik. Nah, karena itu saran kami adalah praktek baik dari 6 bulan dicoba plus indikator keberagaman. Kami dorong untuk dia dikerjakan lebih serius lagi, sehingga ini menjadi budaya pendidikan di SMA Negeri Timur. Tadi saya bisi Pak Gubernur, Bapak, ini aspek istimewa yang ada satu-satunya di Indonesia, Sehingga kalau boleh setelah launching hari ini, nanti Bapak Gubernur mendorong di Pendidikan. Nanti dari Komisi 5 juga kita dorong supaya ada dievaluasi dan
perkaya lagi, baru bisa didorong untuk jadi praktek baik di semua SMA SMK kita. Ya. Sehingga apa yang menjadi semangat dari Semanli dan Semansa itu, dia dikasih semangat NTT. Jadi bayangkan, apa yang teman-teman kerjakan itu dia menjadi satu kurikulum lokal, katakanlah begitu, yang mau kita dorong jadi praktek baik di sekolah-sekolah kita. Karena bicara NTT masa depan, itu investasinya harus kita mulai dari sekarang. Dan saya percaya bahwa di tiap-tiap sekolah itu sudah ada praktek-praktek baik keberagaman. Tapi karena dia tidak disusun secara sistematis, tidak merupakan indikator yang bisa dipelajari atau kurikulum yang bisa dipraktekkan dengan nilai yang sama oleh semua guru dan siswa. Kalau sekolahnya bagus, kuat, ya tokoh keberagaman, prakteknya keberagaman. Tapi ketika kepala sekolahnya atau gurunya punya sentimen etnis atau agama, maka yang terjadi akan jadi sebaliknya. Sehingga saya sukses mengucapkan terima kasih. Saya mohon pada Kings Mandi semakin lebih fokus, lebih kuat lagi membuahkan praktek baik ini, sehingga bisa menjadi pembelajaran buat NTT. Bahkan bisa jadi juga buat Indonesia. Yang kedua, nanti kami dari dekat provinsi, khususnya di Komisi Kesehatan, Komisi Pendidikan, kita akan dorong ini untuk segera diperbaiki, diperkuat, dan dipersiapkan untuk menjadi pembelajaran bersama untuk sekolah-sekolah kita NTT. Saya kira itu salah satu sumbangan SMA Negeri 5 yang luar biasa ya. Saya minta dukungan dari para kepala sekolah, bapak ibu guru, siswa-siswi kita ya. Ini sesuatu yang sangat membanggakan betul. Saya jujur memang, tapi ketika saya kasih tahu bapak ini terobosan luar biasa yang akan membuat NTT dikenal dengan istimewa, investasi yang luar biasa. Oh sudah baru gitu ya tapi. Tak perlu kasih banyak. Tak ada satu Pak. Kita juga ini SMA 5 ada kenal dengan sekolah ramah anak. Kemudian memberikan kami SK sebagai sekolah ramah anak. Ini tentang konteks sekolah ramah anak di pendidikan. Kebetulan di Komisi 5. Ramah anak ini artinya bertabrakan antara tata tertib pola asah yang kami terapkan di sekolah dengan kebiasaan budaya kita. Kalau ramah anak berarti tidak boleh menyentuh anak sama sekali, tidak boleh kasar dengan anak dan lain sebagainya. Sementara situasi ini menuntut kita untuk hal-hal lebih tegas, untuk tertib, untuk melaksanakan sistem pendidikan yang baik dan benar. Mohon petunjuk dari Bapak kira-kira sekolah ramah anak seperti apa? Itu pertanyaan yang cukup sulit juga ya, karena kriteria sekolah ramah anak memang saat pendekatan baru ya betul kan di sahabat orang tua dulu itu di ujung lautan ada masa. Sekarang di ujung lautan itu ada series sedikit kejaran dan pasal-pasal hukum yang keras buat guru-guru kita, dan sangat sering guru-guru kita terkait masalah hukum Pak Asbal itu. Nah menurut saya ibu kalau bisa dilakukan dialog begitu, karena mata uang utama yang ada di Semandi ini kan kedisiplinannya. Itu yang membentuk anak-anak kita karakternya. Nah, nanti coba diajak dengan para narasumber atau ekstra ini supaya titik temunya di mana. Saya mengingatkan salah satu poin kunci dari sambutan Bapak Menhor yang ya kemudian bisa lihat jadi berita viral di mana-mana adalah memastikan sekolah kita itu nihil atau nol kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, selamat buat sekolah Semali untuk banyak prestasinya dan buat kepentingan istimewanya tentang para sekolah dan para guru. Baik, terima kasih banyak. Kalau sahabat Semani gimana saja berada, terima kasih banyak. Hari ini terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Ketua Komisi 5 Pendidikan, Pemerhati Pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kami sangat bersyukur karena kami mendapatkan peninggalan yang luar biasa tentang keberagaman. Hal keberagaman itu sangat penting untuk terpinanya satu persatuan di satuan pendidikan. Terima kasih banyak, maju bersama, hebat semua. Salam pembelajaran. Terima kasih banyak. Ya, terus.